Halo, hai. Jumpa lagi kita di spesial talk kali ini. Lagi-lagi bersama orang yang sangat spesial, Pak Yayo Aryoseno. Wes. Kawan lama yang seperti baru selalu. Pokoknya anyar terus. Anyar terus ya, toh. Selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru. Dan kita di tempat yang spesial juga ini, Marem Solo. Marem Solo. Wes, itu. Ini kafe asik ini. Iya, asik banget. Orang asik ini. Oke. Nah, kita kan spesial talk Pak Yayo. Ya, Nah, itu biasanya kita memang tema-temanya juga spesial gitu. Nah, kali ini pasti tiap kita punya orang tua ya. Pak Yayo pasti punya orang tua juga. Ya, jedul. Keluar dari batang pohon pisang kan enggak juga gitu. Nah, kenapa saya pengen ngangkat tema itu karena bagi saya sendiri sih itu orang tua itu juga mestinya istimewa juga gitu di mata anak-anaknya gitu. Dan kadang apa ya, dan bahwasanya kita, Pak Yayo kemarin ada cerita gitu, Pak Yayo nemenin saya yuk gitu, kita ngobrol-ngobrol talk show, temanya tentang apa gitu, tentang orang tua gitu. Wah mas jangan no, aku nak gue bagian ngono-ngono kuwi ora anu gitu. Enggak Pak no, ini kita bahwasanya mencintai orang tua itu nggak harus nangis-nangis berulu air mata gitu, enggak gitu. Kita mencintai orang tua itu dengan cara apa ya, yang berbeda, dengan cara yang dengan cara yang berbeda. Terus apa ya, bahwasanya cinta itu nggak melulu harus air mata. Ketika air mata itu keluar dan itu efek kebahagiaan itu beda lagi. beda gitu. lagi, benar. Seperti itu Pak Yayo. Dan saya tanya Pak Yayo gitu, pasti ada cerita-cerita atau momen-momen gitu Pak Yayo. Itu yang Pak Yayo inget sewaktu masih kecil itu mungkin apa gitu Pak Yayo. Kalau ngomongin orang tua itu bapak atau ibu gitu ya, di tempat saya manggilnya kan bapak atau bapak dan ibu. Dan beliau meninggal itu kan ketika saya usia sudah 40 tahunan. 40 tahunan. Sehingga kalau ngomongin cerita apa, waduh, bisa kita 2 malam cerita di sini. Yang ada gitu. Iya. Banyak cerita tentang seperti lagunya Ebit kan ya? Iya. Banyak cerita. Tapi yang ngomongin yang paling berkesan gitu ya. Kalau ngomong dari ibu gitu. Ketika ibu meninggal itu di rumah sakit, salah satu rumah sakit Solo. Dan beliau di hari terakhirnya tuh bilang kalau ke saya dan ke kakak saya 5 saudara, ada kakak nomor 2 perempuan, bilang namanya Ani, Mbak Ani. Saya bilang, ibu bilang, Nik, aku openono karena merasa akan meninggal. Aku openono, biayanya kabeh wis tak siap nih. Iya. Wah, kok ngendika ngono to Ibu? Kok bisa bilang begitu to Ibu? Iya. Ora apa-apa, wis tak siapke kok golek ono. Iya. Bilang begitu. Nah, bagi kita kan masa mau nyari sing disiapke apa to, Bu? Terus mau menanyakan di mana atau menyimpan ini wasiatnya atau bagaimana? Nggak mungkin. Terus Ibu jangan ngendika gitu, jangan bilang begitu. Kita tenangkan hatinya gitu. Saya terharu, saya ke toilet sebentar, dalam 5 menit pulang itu Ibu sudah nggak ada. Tidak ada. Dan apa yang dibilang Ibu sudah saya siapkan itu ternyata kakak saya yang nomor 4 di rumah itu membongkar lemarinya, lemarinya Ibu, ada tumpukan buku tulis gitu, yang dikareti, rapet itu dikareti gitu. Ini yang tidak pernah dibuka oleh kita sebagai anaknya. Kita buka ternyata setiap lembar halaman itu uang isinya. Jadi setiap lembar ada 100-an, 500-an rupiah, 1000 dan sebagainya, tapi penuh semuanya. Nilainya jutaan. Nilainya jutaan. Sehingga udah siapkan yang terakhir di buku itu juga ada surat kepemilikan tanah kubur di Bonoloyo, 2 kafling untuk ibu dan bapak ketika itu. Wah ini benar-benar Ibu sudah menyiapkan semuanya. Sehingga ketika beliau meninggal, kita beli kafan, kita beli apa itu namanya, peti. Sudah tercukupi dengan itu. Dengan uangnya itu sudah siap semuanya. Dan sisa banyak. Dan karena bukunya sudah banyak. Bahkan uang-uang yang sudah tidak laku. Saking lamanya disimpan. Saking lamanya, Wah itu
itu luar biasa dan sangat menginspirasi bagi saya. Yep. Sampai sekarang saya juga menyimpan uang tapi dalam celengan. Ya, terus sekarang jadi pengusaha celengan itu. Jual celengan. Jadi bagi masyarakat Solo dan sekitarnya, mungkin ada yang belum begitu kenal sama Pak Yayo ini. Kok kayak rada piye gitu ya. Karena kan sebenarnya terkenal. Aduh. Beliau ini adalah teman terus aktivis juga iya gitu. Di banyak komunitas, di banyak pergerakan, terutama yang seni dan budaya itu beliau inilah salah satu orangnya tuh. Di samping yang lainnya banyak kan gitu. Yeah. Nah, kenapa kita ngangkat tema orang tua gitu? Karena apa ya? Oke. Oh, ada kode-kode di belakang. Nah, mungkin ada kejutan-kejutan. Karena kita kan kadang suka kejutan. Nah itu ada orang gitu. Enggak apa-apa. Iya, karena oh iya. Terima kasih. Apa itu namanya, Kak? Ini namanya Malika. Malika. Oh. Ini dari jeruk. Iya, jeruk. Ada apel. Terus ada rosemary sirup. Rosemary sirup, ya. Sama soda. Oke, wis. Kalau perempuan umur 17 tahun ini. Wah, kalau ini tadi 25 tahun. 25 tahun ini. Kopi. Iya, siap. Wah, terima kasih ya Allah. Ini kita di Marem Solo. Wis. Kak, coba dulu Pak Yayo. Nah, yang bikin acara ini tetap berlanjut ini salah satunya sponsor. Kayak gini. Ya Allah, semoga berkah barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tenang. Ini belum aduk dulu. Nah, nanti aduk. Nah. Ngombe iki malah rasida talk show, siaran. Nah, itu kenapa kita pengen apa ya ngangkat tentang tema orang tua itu. Tapi ini orang tua yang beneran, bukan yang botolan kan. Karena kalau yang botolan itu udah marketingnya sendiri gitu loh. Fungsi dan kegunaannya juga sendiri lagi gitu yang botolan itu. Ini orang tua yang beneran, yang sesungguhnya gitu. Karena kadang kan ada semacam apa ya, kalau saya melihat gitu, karena saya juga alhamdulillah masih dikaruniai orang tua gitu. Jadi saya masih dampingi orang tua. Ketika apa ya, ketika dilihat berita gitu, ada anak itu tega menganiaya orang tuanya gitu. Kadang kita mikir, kita tepake diri kita sendiri. Kok iso ya gitu kan. Kok iso ya? Ya itu untuk pengingat kita juga gitu. Ya, bahwasanya ketika kita masih dikaruniai bisa membersamai orang tua sebaik yang kita bisa gitu. Kita layani gitu, iya. Dan dari situ kan ada inspirasi juga Pak Yayo. Ya. Seperti lagu baru saya. Itu seperti yang saya ceritakan Pak Yayo, ketika kita mencintai orang tua gitu, kita nggak harus apa ya menjadi orang lain, kita nggak harus menangis itu enggak punya cara jadi sendiri ya. Iya, dengan kemampuan kita bisa membahagiakan orang tua. Termasuk lagu yang saya ciptakan itu terinspirasi mbokku tak goncengke ketawa mangmu Mbak Yayo. Wis nganggo Supra. Nganggo Supra tak goncengke ketawa mangmu gitu kan. Seneng banget loh. Itu terus iki sing jenenge Tawang Mangu Karanganyar kae apa ngono. Nggih aku gitu. Seumur-umur baru kali itu seingat saya. Sekali itu terus dari situ kita nggak kepikiran sebuah lagu, tapi terus pulang gitu kok kayak aku pengen ya mendedikasikan gitu sebuah karya untuk ibu. Akhirnya saya bikin lagu judulnya Grojogan Sewu. Itu belum rilis, tenang aja, masih proses itu. Nah itu, kita pengen berbagi inspirasi. Bahwasanya apa ya, kita nggak perlu malu gitu loh Pak Yayo. Dengan keadaan orang tua, mungkin orang tua kita nggak semuanya itu punya. Beruntung kalau orang tuanya itu kaya raya, kita terus punya banyak. Itu tetap beruntung gitu. Tetap beruntung. Tidak kaya raya juga tetap beruntung. Tetap beruntung. Nah ini karena memberi kehidupanmu itu. Iya. Dan Pak Yayo juga ketika apa ya? Kalau Pak Yayo kan sudah meninggal temannya. Itu tinggal kirim doa yang terbaik gitu Pak Yayo. Dan kenapa memanggil Pak Yayo untuk kita ajak talkshow kali ini adalah Pak Yayo sebagai anak dari orang tuanya dan juga orang tua dari anak-anaknya. Iya, saya punya anak dua, cowok semua.
Semoga anak-anak Pak Yayo menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Berbakti Amin. dan berguna. Amin. Ini acaranya dari doa ini. Doa. Lah apa-apa. Nah. Belum lagi kadang kan momen Pak Yayo. Nah, ini kita minum-minum. Karena kan kita belum puasa. Belum, benar. Bulan puasa kita minum-minum kita. Karena poso gitu. Jangan sampai kadang kedekatan orang tua kan kadang beda Pak Yayo. Kalau Pak Yayo kemarin dulu gimana Pak Yayo mungkin? Ya benar bahwa kedekatan anak dan orang tua itu selalu mempunyai gaya atau cara yang berbeda-beda di setiap orang. Bahkan di keluarga saya anak 5 ya. itu dekat dengan ibu dengan bapak itu beda-beda. Beda-beda ya. Tapi saya menghormati beliau orang tua, ayah, bapak dan ibu itu ketika sudah sepuh pensiun di rumah. Ya. Itu saatnya kita menemani ya. beliau. Dulu waktu beliau masih bekerja saya juga sekolah, naik gunung, aktivitas betul lah. Ya. Tapi ketika beliau sudah pensiun di rumah, ya. Bapak seorang pensiun pegawai negeri, ya. ibu juga pegawai negeri guru, ya. gitu ya. Terus di rumah itu saya menemaninya dengan cara-cara yang sederhana. Setiap ya. hari Sabtu dan Minggu saya full ada di rumah, ya. rumah beliau. Membersamai. Membersamai, melayani kecil-kecilan. ya. Seperti Bapak itu selalu minta potong kuku sama ya, saya. Tidak dengan yang lain tapi dengan saya. ya. Saya bersihkan kaki tangannya gitu, guntingi kukunya ya. gitu. Ibu juga begitu, sering minta dibelikan sisir yang dari plastik malahan supaya tidak sakit kepala itu karena rambutnya sudah jarang. Terus selalu minta aku disisiri oleh. Waduh, ketika menyisir itu kebahagiaan saya yang luar biasa. Iya. Dan dari kesederhanaan seperti itu Pak Yayo. Iya. Dan kalau kedua orang tua saya itu kebetulan menyukai semua jenis buah lokal. Nah, seperti turun ke saya ini. Ya. Segala macam buah jenis lokal itu beliau berdua suka sekali. Jadi saya sering berburu buah lokal itu di pasar-pasar legi. Ketika itu pasar legi. Dan pasar Nongko. Cari duet, cari teledung, cari salak, cari duku gitu. Yang buah-buah lokal, rambutan. Rambutan pun juga sukanya malah yang kecut itu, yang kecut, yang bukan nggak ngelotok gitu ya. Seperti itu. Jadi aku setiap hari menyediakan buah-buah bagi mereka kemudian mengupaskannya gitu. Iya. Wah, luar biasa sekali. Iya, itu dan ternyata memang ketika teman-teman, para pemirsa itu belum pernah melakukan itu, coba lakukan itu dan itu rasakan gitu loh. Iya. Itu biayanya nggak keluar banyak kan, cuma motongi kuku. Tapi justru di situ ada apa ya istilahnya? Kedekatan. Ikatan cinta seperti sinetron itu kan. Itu bener-bener beda sekali. Ketika kita misalnya hanya sekedar mijit-mijit kaki orang tua, itu rasanya beda gitu loh. Kalau waktu saya ngupas buku rambutan itu udah luar biasa. Luar biasa. Jadi aku pasti ya Bu, sediakan. Iya. Waduh, ya ampun. Rasanya sangat luar biasa sekali. Ini saya sebenarnya agak berbes pilih gitu. Sesek, tapi apa ya? Ya memang seperti itulah gitu loh. Bahwasanya melayani orang tua itu. Iya. Ya ampun. Dan ketika sudah nggak ada, itu baru terasa, lebih terasa ya. Nah, kameramennya jadi rada-rada ngliyor iki mau grek gitu kan. Kata istilahnya Mas Arswindo Atmowiloto bilang. Cinta itu ada ketika tidak ada. Ya. Jadi ketika beliau tidak ada, wah cintanya kita baru teringat gitu loh. Teringat dan menggebu-gebu. Iya. Tapi sayang sudah ada juga. Tapi itu benar, cinta itu ada ketika sudah tidak ada. Ketika ada biasa. Iya. Ayo Ibu pengen apa Ibu? Tak kudu gado-gado nggih. Biasa. Iya. Begitu tidak ada, ya ampun. Ya rasa itu yang apa ya? Bergelora itu tadi, bergelora, gelora Manan, Bung Karno, bergelora gitu. Ya tuh kalau lagu dangdut kan, wah ini udah di kode, waktunya mau habis. Minum lagi aja, Pak. Minum dulu kita.